Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan eksperimen fisika atom dan molekul. Kali ini mata praktikumnya judulnya adalah ESR atau resonansi magnetik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Eksperimen fisika atom dan molekul kali ini salah satunya adalah ESR dengan tujuan untuk mengetahui gejala resonansi elektromagnetik dan juga untuk mengukur nilai besaran fisis G atau splitting factor. Resonansi merupakan gejala perpaduan dua gelombang dengan tenaga tertentu dan bergetar pada frekuensi yang sama. Elektron spin resonansi pertama kali diteliti oleh Zavoisky, seorang fisikawan Rusia pada tahun 1945. Di sana terjadi kuantisasi arah vektor momentum sudut elektron. Interaksi energi antara momen magnet elektron atom dan medan di dalam medan magnetik B0 akan menyebabkan pemecahan energi. ESR merupakan teknik resonansi magnetik yang didasarkan pada interaksi spin elektron tidak berpasangan dengan medan magnet eksternal. Resonansi merupakan gejala transfer tenaga antara dua sistem yang mempunyai frekuensi diri yang sama. Gejala resonansi paramagnetik merupakan bentuk spektroskopi atom akibat adanya induksi gelombang elektromagnetik yang disertai dengan perpindahan tenaga momen dwikutub magnet pada sistem paramagnetik yang berada di dalam medan magnet. Dalam keadaan setimbang termal, tingkat tenaga momen dwikutub magnet yang lebih tinggi pada sistem paramagnetik akan lebih sedikit cacahnya daripada tingkat tenaga yang lebih rendah. Nah, distribusi cacah momen dwikutub ini mengikuti distribusi Boltzmann, yaitu seperti tertera dalam persamaan 1. Ada sedikit perbedaan antara ESR dan NMR. Kalau ESR terkait dengan spin elektron yang berinteraksi, sedangkan NMR terkait pada spin inti yang berinteraksi. Nilainya pun jauh berbeda. Untuk NMR, nilainya lebih besar medan magnetnya. Biasanya tujuannya adalah untuk analisa sampel. Pemecahan tenaga. Proses resonansi paramagnetik didahului oleh adanya perubahan tingkat tenaga sistem momen dwikutub magnet elektron yang berada dalam medan induksi magnetik B0. Jadi awalnya tidak pecah, kemudian ketika ada medan magnet, maka MS akan pecah menjadi 2 di sini. Pada saat kondisi resonansi, maka H0 sama dengan G mu B kali B0. Adanya momen dwikutub ini timbul akibat ada momentum sudut orbital elektron ketika mengitari inti atom dan momentum sudut spin elektron yang masing-masing dapat bergabung ataupun berinteraksi sendiri-sendiri dengan medan magnet. Sehingga momen dwikutub magnet elektron diberikan oleh persamaan mu sama dengan gamma S kalikan S. Dengan gamma S adalah faktor gyromagnetic spin. Jika momen dwikutub tersebut berada di dalam medan induksi magnet, maka akan terjalin interaksi dengan tenaga interaksinya sama dengan E, yaitu minus mu dot B0 atau sama dengan gamma S kalikan H kalikan MS kalikan B0. Dengan MS adalah bilangan kuantum magnetik spin elektron yang nilainya plus minus setengah. Perubahan tingkat tenaga sistem dwikutub yang timbul akibat adanya interaksi tersebut, maka bila sistem dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik berfrekuensi mu0,
yang dapat terjadi transisi resonansi akan terjadi jika dipenuhi aturan seleksinya, yaitu delta MS sama dengan plus minus 1. Dengan demikian akan timbul kaitan bahwa delta E sama dengan H nu 0, bisa juga sama dengan gamma S H bar B0, dan bisa juga G kalikan beta kalikan B0. Dengan frekuensi resonansinya adalah nu sama dengan G beta per H kalikan B0. Dengan G adalah faktor pemisahan tingkat tenaga pada sistem spin, betanya adalah tetapan magneton Bohr, dan H tetapan Planck. Dapat digambarkan pada pemecahan efek Zeeman ya. Jadi ketika tidak ada medan maka arasnya 1, tapi ketika ada medan maka akan pecah menjadi 2. Di situ MS-nya plus setengah dan MS minus setengah, dengan perbedaan adalah G mu B kali B0. Nah, jika terjadi resonansi maka H nu-nya sama dengan G mu B kali B0. Skema pemecahan tenaga magnetik spin bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi kemana medan magnet, mana yang dari medan listriknya, dengan tenaganya sama dengan mu kali B. Dalam eksperimen ini rangkaian alatnya bisa dilihat seperti pada gambar. Jadi ada sistem peralatan 1 unit resonansi magnetik, kemudian ada ampermeter, ada voltmeter, ada gaussmeter, ada skop, kemudian ada kumparan Helmholtz. Di sini ada 3, tergantung banyaknya kumparan yang ada. Jadi bisa dilihat cuplikan nanti ditaruh di antara kumparan di sini. Kemudian di sana ada recoil dihubungkan dengan 1 unit ESR, dan ada scope untuk melihatnya. Ini mungkin setupnya lebih detail ya. Jadi medan magnet ditimbulkan oleh kumparan kecil Helmholtz, di sini kumparannya. Kemudian ada gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh koil RF. Ini sekaligus sebagai penangkap sinyal resonansinya. Kemudian ada transmitter, ada receiver. Kemudian di sini bahannya adalah DPPH. Yang rumus molekulnya bisa dilihat di sini. Di sini ini juga gambaran setup. Jadi mana ada klistron, mana detektor, kemudian ada pandu gelombangnya, ada sampelnya, mungkin lebih jelas sampelnya di sini. Nah, sebagai analisa datanya, kita lihat dari persamaan tadi, ada nu sama dengan G beta per H kali B0. Nah, bisa ditulis menjadi B0 sama dengan H per G beta dikalikan nu. Nah, sebagai besaran variabelnya adalah nu, dan B0-nya merupakan besaran yang terukur. Sehingga dapat diperoleh hubungan B0 sebagai fungsi nu. Nah, ini fungsinya linier tentunya ya. Maka dengan variasi nu, jadi dengan berbagai frekuensi, dapat dicocokkan berapa B-nya. Untuk frekuensi ini berapa B-nya yang terjadi resonansi. Jadi intinya nanti adalah mencari resonansi. Jadi kapan terjadi resonansi, antara medan magnetnya berapa, kemudian frekuensinya, frekuensi recoilnya berapa. Nah, jadi ada hubungan antara variasi V dengan berbagai harga B0, sehingga dibuat grafik B0 versus V. Nah, gradien dari grafik tersebut adalah M sama dengan H per G kali beta, sehingga
G-nya sama dengan H per M kali beta. Nah, maka akan diperoleh nilai G atau splitting factor. Nah, ralat G yang timbul dari ralat V dan B0 yang telah dieliminasi, jadi dibuat di dalam ralat grafik. Sehingga cukup jelas. Nah, ada nilai referensinya berapa, sehingga kalian bisa cocokkan. Ketika nilai itu jauh dari referensi, hati-hati ya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fabiani Dwiyasi. Di sini saya sebagai asisten resonansi magnetik. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan cara pengambilan data untuk percobaan resonansi magnetik. Untuk peralatan yang digunakan itu terdapat osiloskop, kemudian ada multimeter, kemudian ada unit dasar resonansi magnetik, terus ada kumparan Helmholtz, terus ada lilitan. Di sini kita menggunakan 3 macam lilitan. Yang pertama ada 3 lilitan, double lilitan, dan yang sudah terpasang ini ada 11 lilitan. Kemudian bahan yang digunakan itu zat paramagnetik atau DPPH. Gitu. Terus untuk pengambilan datanya itu kita pertama nyalakan dulu unit dasar resonansi magnetiknya. Kemudian ini kita nyalakan. Terus ampermeter kita nyalakan. Kemudian ini di set. Karena kita menggunakan 11 kumparan, kita atur frekuensinya di 75 MHz. Untuk variasinya nanti kita menggunakan frekuensi, dan yang dicari itu arus listriknya yang ditunjukin di ampermeter. Nah, caranya kita atur sinyal yang ditunjukkan di skop ini menjadi sfase menggunakan tombol ini. Kita atur menjadi sfase. Nah, seperti ini. Kemudian sinyalnya ini kita buat posisinya berada di tengah-tengah skopnya. Nah, arus yang ditunjukkan di multimeter ini kita catat sebagai arus dari frekuensi 75 MHz. Nah, kemudian untuk variasi frekuensinya itu kita ganti per 5 MHz. Jadi ini kita turunkan menjadi 70 MHz. Nah, kemudian ini kita sinyal yang muncul di skop ini kita tengahkan lagi menggunakan tombol ini. Seperti ini. Dan kemudian arus yang diperoleh itu dicatat yaitu 0,540 ampere. Seperti itu. Terus kemudian kita variasiin hingga dapat 10 data. Terus untuk jika ingin mengganti lilitan yang akan dipakai, ini terlebih dahulu dikecilkan. Sampai mentok, dan ini juga dikecilkan sampai 0. Kemudian dimatikan saklarnya, baru kita ganti lilitannya di PPH. Kita ambil, kemudian kita ganti misal dengan lilitan double. Untuk pengambilan datanya seperti tadi. Nah, sekian dari pengambilan data percobaan resonansi magnetik. Terima kasih.